Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang antena microstrip. Oke, terakhir kita sempat melihat slide tentang keuntungan electromagnetic band gap. Ini adalah salah satu struktur untuk menurunkan surface wave. Kemudian dengan struktur ini kita juga bisa meningkatkan bandwidth operasi dari antena dan juga bisa mengurangi level side loop dan back loop. Sehingga karena side loop dan back loop itu turun, maka perbandingan antara front loop terhadap back loop akan naik. Artinya seluruh energi akan dipancarkan ke udara, ke arah ke depan. Kemudian dengan demikian metode ini juga akan meningkatkan direktivitas yang ini ya. Karena itu dia otomatis juga karena direktivitas naik, gain juga akan naik. Sekaligus keuntungan terakhir dari struktur EBG ini adalah dia mampu mengendalikan harmonisa. Maksudnya di sini adalah jika ada surface wave di sini ya, di samping ada gelombang yang dipancarkan ke arah depan, muncul juga gelombang permukaan ke samping, kiri kanan dan ke segala arah di samping patch. Ini ketika menabrak tepian microstrip, dia akan menyebabkan difraksi hamburan. Nah, gelombang hamburan ini di penerima akan mengganggu gelombang langsung sehingga akan menyebabkan multipath interference. Jadi interferensi banyak jalur. Dengan cara adanya EBG ini, maka gelombang difraksi di ujung-ujung di tepian dari substrat itu akan dihilangkan sehingga kemungkinan terjadi interferensi sekaligus harmonisa akan hilang. Nah, EBG ini sebenarnya dibuatnya adalah dengan cara menambahkan patch-patch kecil ya, patch parasitik tambahan. Bukan patch yang aktif yang langsung dicatukan ke arus listrik, bukan. Tapi ini patch kecil yang cukup banyak di sekeliling dari patch aktif. Nah, setiap patch parasitik ini dihubungkan ke ground plane. Ya, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat contoh kasus misalkan patch tunggal. Nah, si EBG ini kita tambahkan di sekeliling patch aktif. Nah, patch-patch kecil ini kemudian kita sambungkan ke ground. Banyak sekali. Nah, kalau kita lihat dari samping, mirip seperti seolah-olah jamur. Jadi, kita sebut sebagai mushroom-like EBG. EBG juga bisa diaplikasikan untuk menghilangkan mutual coupling. Jika patch-nya ini kita buat bukan tunggal, tapi array susunan. Jadi, antar patch bisa 2, bisa 3, 4, 4 kali 2, 2 kali 4 itu ditambahkan di antara patch itu adalah struktur EBG. Dengan cara seperti ini maka mutual coupling bisa ditekan. Kemudian jenis EBG ini ada 3 ya. Yang pertama adalah defected ground structure DGS, kemudian photonic band gap structures. Yang ketiga adalah high impedance electromagnetic surface. Nah, ternyata DGS itu adalah bagian dari EBG, cuma secara mekaniknya cara implementasinya berbeda. Kalau EBG itu adalah kita menambahkan patch di sekeliling patch aktif, kemudian setiap patch parasitik kita groundkan. Kalau DGS itu berbeda. Kalau DGS patch-nya tetap nggak diapa-apakan, hanya ground plane-nya yang dibentuk berpola seperti ini. Jadi tidak keseluruhan polos begitu saja, tapi dibentuk berpola seperti ini. Nah, keuntungan DGS ini adalah pertama dia menghalangi flux yang arahnya ke ground plane. Jadi flux medan listrik itu antara patch selain dia menyebar ke udara ke depan, ada juga yang ke samping. Ternyata medan elektromagnetik ada juga yang masuk ke dalam substrat kemudian menuju ke ground plane. Nah, ini yang sengaja diganggu supaya volumenya sedikit. Dengan volumenya sedikit, medan listrik elektromagnetik yang ke arah ground, maka dia akan
menghasilkan efisiensi radiasi yang maksimum ke arah depan. Kemudian karakteristik ini, struktur DGS ini akan meningkatkan permitivitas efektif. Dia juga akan meningkatkan kapasitansi dan induktansi efektif dari saluran transmisi. Selain itu, dari patch, maksud ukuran di sini adalah ukuran luasnya. Jadi yang tadinya luasnya membesar, itu bisa dikurangi luasnya karena kita kurangi dalam bentuk slot-slot tadi. Sekaligus dia juga bisa memperbaiki PSWR agar mendekati nilai 1. Ya. Berikutnya adalah bagaimana cara mendesain antena ini. Parameter yang paling penting, langkah pertama adalah memilih material substratnya. Dengan kita memilih material substratnya, maka otomatis sudah diketahui tebalnya berapa dan berapa nilai permitivitasnya, ya, permitivitas relatifnya. Kemudian kita memilih mau dimensi patchnya seperti apa, mau segitiga, mau rhombik, ya, mau heksagonal, mau sirkular atau apapun terserah. Yang keempat, kita harus memilih teknik feeding pensatuannya sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Baru setelah itu kita memilih menetapkan frekuensi tengahnya mau bekerja di frekuensi berapa. Nah, biasanya impresi saluran pensatu line feed ini itu haruslah sama dengan impedansi dari saluran transmisi koaksial, yaitu 50 ohm. Untuk menghindari cross polarisasi, maka lebar dibagi dengan panjang patch haruslah di antara 1 sampai 1,5. Karena kalau di luar nilai ini, polarisasi antena akan menjadi tidak linear, ya, bisa sirkuler, bisa juga eliptik dan sebagainya. Nah, yang penting di sini saya ingatkan kembali bahwa tetap kita nanti dalam rumus itu menggunakan impedasi karakteristik yang besarnya adalah 120 ohm, 120 pi ohm, ya. Ini pedoman desainnya. Pertama kita hitung dulu lebar patch dengan rumus ini. Yang kedua kita temukan parameter efektifnya yaitu delta L-nya berapa. Nah, untuk menentukan delta L kita cari dulu permitivitas relatif. Ya, dengan cara seperti ini. Syaratnya adalah ketika W dibagi H masih lebih besar dari 1, maka pilih yang di sini. Kalau lebar dibagi tebal patch, lebar patch dibagi dengan tebal microstrip lebih kecil dari 1, maka Anda pilih rumus yang ini. Setelah ini ketemu, masukkan ke rumus delta L. Jika delta L tahu, maka kita bisa hitung panjang patch. Nah, setelah selesai kita menghitung ukuran patch, baru kita mengukur tebal lebar dari feed line. Ini D-nya berapa? Lebar dari feed line ini. Dengan rumus ini, ya. Nah, B ini adalah variabel dummy, ya. Dummy artinya nggak perlu ada sebenarnya.
Tapi hanya untuk mempermudah, kita hitung dulu B, sudah ketemu kita masukkan ke rumus ini, maka kita bisa ketemukan lebar fit line. Bagaimana jika patch-nya tidak persegi panjang? Kalau lingkaran, maka berapa jari-jarinya kita tetapkan, ini jari-jarinya ya, menggunakan rumus ini. Kalau segitiga sama sisi seperti apa? Kita pakai rumus ini. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ternyata gelombang elektromagnetik di patch ini selain dia dipancarkan ke arah depan ya, ke atas, dia juga ada yang ke belakang, ada yang ke samping. Yang ke samping ini kita sebut sebagai fringing atau dia menyusuri pinggiran MPa. Ya, ini namanya fringing. Itulah alasannya kenapa kita menghitung permitivitas relatif. Karena apa? Karena ternyata gelombang selain dia ke depan, ada yang menyusur ke samping, ada yang menuju ke ground plane yang dekat dengan patch. Inilah mengapa untuk mengkompensasi kejadian ini disebut sebagai fringing, maka diperlukan perhitungan permitivitas relatif. Berikutnya adalah ini material substratnya, biasanya paling sering dipakai dalam implementasi yang biasanya ya. Kita menggunakan FR4 yang berwarna hijau. Tapi kalau ingin memperoleh yang lebih baik, maka kita bisa gunakan duroid. Duroid yang RT, bukan duroid yang 6100 ya. Karena yang dari 6100 ini nilai permitivitas relatifnya paling besar, paling tinggi 10,7. Sementara bahan yang nilai permitivitas relatifnya paling rendah itu adalah busa, bukan busa tempat tidur tapi busa padat yang nilainya nyaris 1. Yang ini hampir ideal. Ini adalah beberapa alat ukur yang digunakan untuk mensimulasikan desain antena ya. Yang paling sering dipakai adalah ini, ANSYS HFSS dan CST Studio Switch. Yang terakhir adalah peningkatan bandwidth, itu bisa dilakukan dengan cara gunakan bahan yang mempunyai permitivitas mendekati 1 atau gunakan teknik feeding yang tidak ada kontak langsung antara line feed dengan patch. Ya, bisa dengan proximity couple, bisa dengan aperture couple, atau dengan modifikasi dengan stack patch. Jadi patchnya ditumpuk seperti ini, ditumpuk ya. Ditumpuk. Ini nih yang proximity, kemudian ini yang probe tapi ditumpuk ya. Biasanya probe itu nggak ditumpuk, ini ditumpuk. Artinya ada patch tambahan di atas yang tidak dihubungkan ke arus listrik ya. Ini parasitik, fungsinya hanya untuk sebagai director, memperkuat sinyal ya. Ini contoh yang stack. Ini menghasilkan peningkatan bandwidth sampai 23% ya. Kalau untuk yang proximity couple itu hanya 10%. Artinya di antara sekian model metode feeding itu yang paling tinggi sebenarnya adalah aperture ya. Efisiensi radiasinya. Bandwidthnya di sini untuk yang probe stack patch 23% kenaikannya, gainnya juga 84 dpi. Ada juga yang modelnya high low, artinya kita menggunakan dua material yang berbeda, tidak sama. Biasanya yang tumpukan di atas yang ada patch parasitik itu menggunakan bahan yang konstanta dielektriknya rendah, sementara yang antena aktif itu adalah material yang konstanta dielektriknya justru yang tinggi. Jadi struktur high low itu juga akan menghasilkan peningkatan bandwidth sampai 25%. Ya, ini aperture couple patch sampai 26%. Ini paling tinggi ya. Gainnya 8 dpi. Ini bisa juga dengan cara aperture couple patch tapi di bagian bawah itu groundingnya dibuat celah, kemudian ditutup dengan kotak metal namanya cavity. Ini juga akan menghasilkan bandwidth yang lebih tinggi lagi ya, di atas 26%. Tapi memang konstruksinya agak lebih rumit ya. Ini kemudian cara yang berikutnya adalah dengan aperture couple stack patch disusun sampai 3 ya. Ini kinerja bandwidthnya lebih dari 1 oktav ya dengan aperture couple stack patch ya. Baik, cukup
sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan membantu Anda untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.